Perkenalkan, nama saya Iwayan Raka Wibowo dari jurusan DKV kelas AD dengan NIM 239024140139. Di sini saya akan membawakan materi tentang ejaan bahasa Indonesia. Pertama, sejarah ejaan bahasa Indonesia dan perkembangannya. Pertama, ejaan Van Augusin dari tahun 1901 sampai 1947. Ejaan Republik atau ejaan Suwandi dari tahun 1947 sampai 1956. Ejaan Pembaharuan dari tahun 1956 sampai 1961. Ejaan Melindo dari tahun 1961 sampai 1967. Ejaan Baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan LBK dari tahun 1967 sampai 1972. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD dari tahun 1972 sampai 2015. Yang terakhir, ejaan bahasa Indonesia dari tahun 2015 sampai sekarang. Pengertian ejaan adalah tata cara menuliskan bunyi, kata, atau kalimat dalam bentuk tulisan dan tanda baca. Ejaan adalah kumpulan peraturan penulisan huruf, kata, serta penggunaan tanda baca. Ada dua jenis penulisan huruf, yaitu penulisan huruf kapital dan penulisan huruf miring. Penulisan huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, dia mengantuk. Huruf D-nya kan besar, itu pakai huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Adik bertanya, kapan kita pulang? Nah, pada kalimat kapan kita pulang, setelah tanda petik itu menggunakan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Allah, yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, Alkitab, Quran, Weda, Islam, Kristen. Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar kepada hambanya. Nah, pada teks tersebut, kata Tuhan menggunakan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama, gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti seseorang. Misalnya, Sultan Sambas. Huruf kapital dipakai sebagai huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama, gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya, Sultan Sambas, Haji Agus Salim, Imam Syafi'i, Nabi Yusuf. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Budiono, Perdana Menteri Abdullah Badawi, Profesor Suliati Laksamana Udara Husin Sastra Negara, Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian, Gubernur Irian Jaya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Misalnya, Bambang Soeharto, Zainal Arifin. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, pada satuan ukuran 10 volt, voltnya nggak pakai huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia, suku Melayu, bahasa Inggris. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan. Misalnya, mengindonesiakan kata asing dan keinggris-inggrisan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari,
hari raya, dan peristiwa sejarah. Misalnya tahun Hijriah. Hijriah itu kan penamaan tahun. Jadi pada Hijriah, pada huruf H-nya dipakai huruf kapital. Di huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama. Misalnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsanya. Itu juga perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya, Asia Tenggara, Jazirah Arab, Sungai Sambas, Bukit Sebedang. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengajuan. Misalnya pada kata kapan bapak berangkat, pada kata bapak menggunakan huruf kapital pada huruf awalnya. Setelah itu ada penulisan huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contoh, surat kabar Bali Pos. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Contohnya, bab ini tidak menjelaskan tentang huruf kapital. Jadi ada penekanan pada kata tidak. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Contohnya, mata kuliah DSS atau Decision Support System. Jadi itu kan bahasa asing. Jadi menggunakan huruf miring. Penulisan kata. Pertama ada kata dasar, yaitu kata yang masih utuh belum mendapatkan imbuhan apapun. Kata turunan, kata yang sudah mendapatkan imbuhan, seperti awalan, sisipan, maupun akhiran. Kata ulang, kata yang bentuknya ditulis lengkap dengan menambahkan tanda hubung. Gabungan kata dapat dikategorikan sebagai kata majemuk. Kata ganti, ku, munya, ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kata depan, di, ke, dari, ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kata si dan sang ditulis terpisah. Partikel lah, tah, kah, ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Singkatan itu bentuk yang dipedekan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Akronim, singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Penulisan kata ada dua, yaitu penulisan angka dan lambang. Pemakaian tanda baca, tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik dua, tanda petik tunggal, tanda garis miring, tanda penyingkat. Pedoman penyerapan. Yang pertama, penyesuaian ejaan dan lafal. Jadi sistem pengejaannya berbeda dengan sistem, tapi lafalnya sama. Sistem dan sistem. Yang kedua, penyesuaian ejaan dan penyesuaian lafal. Jadi pertama ada sains dan sains. Ada perbedaan pada pengejaan katanya. Yang ketiga, tanpa penyesuaian ejaan tapi dengan penyesuaian lafal. Yang pertama ada nasal, dengan bahasa Indonesianya nasal. Kedua ada bias,
dengan bahasa Indonesianya bias. Yang keempat, tanpa penyesuaian ejaan dan lafal. Yang pertama ada internet, tetap dibaca internet. Orbit tetap dibaca orbit, dan juga ejaannya tetap sama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.